mau bahas mengenai power pumping. Jadi banyak pertanyaan. Sebenarnya power pumping itu penting nggak sih? Jadi itu antara yes and no. Nah, kali ini videonya khusus bahas detail mengenai power pumping. Yang pertama, apa sih bedanya power pumping dengan pump reguler? Jadi power pumping itu bukan menggantikan jadwal pump reguler ya, Mam. Kalau di ilmu fisika pasti kita kenal dengan istilah kecepatan dan percepatan. Nah, power pumping itu ibarat percepatan itu tadi. Sedangkan pump reguler itu ibaratnya adalah kecepatan. Tanpa kecepatan tidak akan terjadi percepatan. Jadi power pumping itu bukan menggantikan jadwal pump reguler, tapi power pumping itu mempercepat dari kecepatan tersebut. Sebenarnya power pumping itu apa sih? Power pumping itu adalah suatu teknik metode memerah yang menirukan bayi yang sedang mengalami growth spurt. Jadi bayi yang sedang mengalami growth spurt itu adalah bayi yang di masa-masa itu dia akan sedikit-sedikit nenen dalam tempo yang sebentar-sebentar. Dan pada saat growth spurt itu berakhir akan mengalami kenaikan produksi ASI pada ibu. Nah, power pumping itu tadi niru aplikasinya dari situ, Mams. Berapa lama sih kita melakukan power pumping kemudian ASI langsung tiba-tiba banyak? Kalau mengenai kecepatannya tentunya tiap orang beda-beda. Ada yang dia 3 hari berturut-turut melakukan power pumping itu sudah kelihatan hasilnya. Ada yang 2 minggu baru kelihatan hasilnya. Ada bahkan yang 1 bulan sampai nggak kelihatan hasilnya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena pada prinsipnya saat kita memerah ASI itu harus terjadi hormon yang aktif bersamaan untuk memproduksi ASI. Pasti sudah pada tahu kan, hormon untuk memproduksi ASI itu dipengaruhi oleh prolaktin dan juga oksitosin. Jadi kalau ingin power pumping ini bekerja dengan maksimal, mami harus bisa memastikan bahwa prolaktin dan oksitosin ini aktif bersamaan. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyain adalah, apa power pumping harus setiap hari, Mams? Jadi itu bisa yes, bisa no. Jadi yang terpenting adalah begini, saat kita memerah ASI itu harus ada rasa nyaman. Jadi ketika power pumping itu dilakukan setiap hari, tapi itu menekan psikisnya mami maupun menekan fisiknya mami, maka power pumping itu akan sia-sia. Jadi power pumping itu boleh nggak dilakukan setiap hari. Ketika semisal kita kurang enak badan, kita mau skip power pumpingnya, itu boleh. Terus semisal kita ini sudah merasa, oh aku cukup kok power pumping seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu boleh seperti itu. Jadi power pumping itu pada prinsipnya seperti yang saya jelasin sebelumnya tadi, hanya berupa percepatan ya, Mam. Jadi bukan menggantikan pump reguler. Seandainya mami ngerasa bahwa jadwalnya mami yang sekarang ini mami punya dengan pump reguler aja udah cukup produksi ASINya, ya nggak masalah, nggak melakukan power pumping. Kemudian, gimana sih caranya untuk power pumping? Power pumping itu ada yang menggunakan single pump, ada yang menggunakan double pump. Oke, kita bahas dulu yang menggunakan single pump. Untuk yang menggunakan single pump, misal mami mulai dari payudara kanan dulu, maka mami 10 menit di kanan, 10 menit di kiri, rehat 5 menit, 10 menit di kanan, 10 menit di kiri, rehat 5 menit, 10 menit di kanan, 10 menit di kiri, selesai. Jadi, semisal mami mulai dari kanan, setelah rehat, pastikan mulai dari kanan juga ya, Mams. Kalau double pump gimana? Kalau yang double pump, prinsipnya diperah langsung bersama kedua payudara. Jadi 20 menit perah, 10 menit kita istirahat, 10 menit perah, 10 menit kita istirahat, 10 menit perah, selesai. Nah, tadi itu tipsnya mengenai power pumping. Jadi pada saat power pumping itu nggak harus perah-perah melulu ya, Mams. Jadi bisa kita mix juga dengan DBM. Nah, sekian sharingnya kali ini. Tetap semangat mengasihi. ASI with Love.